Politik Indonesia itu kan politik patron, dan yang dimunculkan oleh mantan dan penerusnya ini, dia menggunakan patronase politik dalam di Indonesia ini dengan sebaik mungkin. Apa? Dia bisa mengakali partai politik, dia menyebut dirinya oh ya masih punya kekuatan, makanya dengan begitu berani menyebut ya endorser, justip segala macam. Lalu di mana masyarakat? Saya paling senang tuh kalau naik taksi atau jalan ke pasar tradisional, Bapak Ibu kemarin milih siapa, ikut apa ada gunanya toh Mbak? Itu yang jadi yang paling itu. Saya nggak pakai hak pilih saya. Kenapa? Gak ada guna. Sekarang itu yang jadi ya ordal-ordal aja orang dalam. Itu kemudian isu-isu misalnya kalau mau dibeli itu jadi tidak mempan. Kita juga menemukan di dalam survei toleransi terhadap politik uang di Jakarta itu sangat rendah, jauh lebih rendah misalnya di Jawa Tengah dibanding Jawa Tengah atau Banten. Di Banten dan Jawa Tengah itu ada 60% warga yang merasa bahwa politik uang itu sebagai sesuatu yang wajar, itu boleh saja dilakukan. Dan yang efektif benar-benar mempengaruhi, misalnya di Banten itu kalau tidak salah 27% warga kalau ia dikasih uang dia akan benar-benar milih yang ngasih itu. Di Jawa Tengah itu 20%. Di Jakarta juga ada, tapi sangat sedikit. Jumlahnya efektivitas politik uang hanya sekitar 7,8% atau 8%. Menerima surat undangan itu sudah bisa dipastikan adalah pemilih dari 01. Bagaimana kalau ternyata ia adalah pemilih 02? Bagaimana kalau ia ternyata pemilih 03? Dan yang ketiga, jangan-jangan yang tidak datang ke TPS itu ya memang orang yang sudah nggak minat juga datang untuk ke TPS. Nah pertanyaannya, apakah itu juga dilakukan semacam uji coba dari 01 untuk membuktikan bahwa setiap warga DKI Jakarta yang tidak mendapat surat undangan dan tidak datang ke TPS itu dirugikan hak pilihnya yang berhubungan dengan mereka. Nah kalau dirugikan hak pilihnya si warga Jakarta tetapi dia sebetulnya cenderungnya 03, bagaimana? Iya. Dia nggak ada apa-apa. Iya. Gitu. Jadi harus mereka buktikan juga bahwa pemilih yang tidak terima 01 itu adalah potensial pemilih mereka. Pemungutan suara ulang itu dimungkinkan karena beberapa faktor ya. Faktor pertama ada banyak kecurangan terjadi di dalam manipulasi gitu, yang dapat mengubah hasil suara. Yang kedua ada faktor alam. Faktor alam itu artinya di daerah itu, di tempat itu atau di TPS itu tidak dilakukan pemungutan suara. Gitu. Nah yang ketiga adalah penghitungan suara yang dianggap tidak tepat, ya artinya manipulasi dan sebagainya. Gitu. Nah, itulah secara aturan ya yang memungkinkan pemungutan suara ulang ataupun penghitungan suara ulang itu dilakukan di satu tempat. Jadi kalau tidak ditemukan faktor-faktor itu ya tentu akan sangat sulit ya dijadikan dasar untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Ya dua putaran, kalau hasil dua putaran saya kira sejauh hasil yang sekarang ya udah sulit karena sekarang KPU sudah sampai ke angka 50,07% kan. Itu artinya udah 50 plus sesuai dengan ketentuan. Kalau ada paslon yang mendapatkan 50 plus 1 suara, itu artinya dapat dijadikan sebagai pemenang gitu. Nah, kecuali dapat dibuktikan bahwa perolehan suara dari dalam hal ini 03 tidak sebesar itu, nah itu lain cerita gitu. Nah, atau yang kedua bahwa dapat dibuktikan oleh paslon yang lain bahwa suara mereka itu sengaja dihilangkan gitu. Nah, itu bisa dilakukan putaran kedua. Tapi kalau angka 50,07% itu ya tidak diutak-atik apapun yang jadi masalahnya gitu,
ya saya kira nggak akan ada lagi putaran kedua. Jadi Pilkada Jakarta tinggal berjalan satu putaran.